Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan iman kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin melakukan pendalaman terhadap materi kita pada pertemuan yang lalu, yakni tentang hiwar yang kedua dari kitab Al-Mumtaz Metode Bisa. Ad-Darsu Ats-Tsani, pelajaran kedua, ya. Ad-Darsu Ats-Tsani, Al-Hiwaru fil Fasli. Al-Hiwaru fil Fasli, percakapan di dalam kelas. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim serta doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, ini adalah tentang uslub, al-uslub, atau dalam bahasa kita adalah frase atau idiom, ya, sebuah susunan khusus yang kita akan temukan dalam bahasa Arab yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik, yang pertama al-uslubu. Hal fahimtum, hal fahimtum, ya, apakah antum sekalian telah faham? Maka jawabannya naam fahimna. Naam fahimna. Hal fahimtum adalah untuk laki-laki. Bagaimana jika perempuan? Jika mu'annas maka hal fahimtunna. Naam fahimna. Tetap menggunakan fahimna karena untuk kata ganti ana dan nahnu atau kami itu tetap sama, menggunakan kata ganti ana ataupun nahnu. Dan jika tidak maka jawabannya la ma fahimna. La ma fahimna. Ya. Kemudian frase yang lain adalah hal fahimta. Hal fahimta, apakah kamu faham? Jika perempuan, jika muannas, hal fahimti. Jawabannya naam fahimtu. Ya. Jika tidak, la ma fahimtu. Ya. Di sini kita ketahui perbedaannya adalah ada di domir ta. Ada ta di huruf akhirnya. Untuk anta itu adalah ta atau anti ti, ya. Tapi ana fahimtu, ya. Itu bisa dipahami dan bisa diterapkan di kata-kata yang lain. Nanti kita akan pelajari kata-kata yang lain pada slide berikutnya. Kemudian uridu su'alan. Ana uridu su'alan. Nah, ana bisa kita ucapkan atau tidak perlu, karena ketika kita mengucapkan uridu sudah menunjukkan itu adalah untuk domir ana. Su'alan, ya. Artinya saya ingin bertanya. Ana uridu. Bagaimana jika anta? Maka anta turidu. Ya, seperti itu. Ana uridu su'alan. Atau al-afu Ustaz, uridu su'alan. Saya ingin bertanya Ustaz. Itu adalah contohnya. Kemudian tafaddal. Silahkan. Bagaimana jika perempuan? Tafaddali. Ya, ada ya-nya. Kemudian berharokat kasrah. Saya kemudian berikutnya asta'dinuka. Saya mohon izin. Kayaknya di sini adalah domir mutasil yang berarti kepadamu, ya. Asal katanya asta'dinu, saya minta izin. Asta'dinuka. Asta'dinu al-ustada. Saya minta izin kepada ustaz. Ya. Asta'dinuki. Asta'dinuki. Kemudian hal indana wajibun manziliyun. Apakah kita memiliki
PR atau tugas. Nah, di sini ada indana. Indana ini adalah untuk mengungkapkan kepemilikan. Atau apakah di sisi kita ada PR. Nah, itu adalah makna sesungguhnya. Tapi boleh juga untuk mempunyai yang berarti kita punya. Apakah kita punya tugas atau PR? Hal indana wajibun manziliyun. Hal indana ustadun. Nah, apakah kita punya ustad? Al-yaum, hari ini mungkin seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini perhatikan ikhwan sekalian. Al-fi'lul madhi huwa, untuk domir huwa atau dia laki-laki, sakana. Fi'il mudhari'nya adalah yaskunu. Ya. Kemudian dahaba. Fi'il mudhari'nya yadhabu. Ada yaudu. Sa'ala yas'alu. Perhatikan pada domir huwa. Ya. Domir huwa. Huwa yaskunu. Muhammadun yaskunu. Muhammadun yaskunu fi Kediri. Ya. Kemudian Muhammadun yadhabu. Muhammadun yaudu. Aliyun yas'alu. Untuk domir huwa pada fi'il mudhari' ditandai dengan ya di awal kata. Ya, perhatikan yang berwarna merah. Yaskunu. Aliyun yaskunu fi Mojoroto. Ya. Kemudian bagaimana jika untuk domir ana atau kata ganti saya, maka ana askunu. Ana adhabu. Ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Ana a'udu. Ya. Ini bukan a'udu. Perhatikan perbedaan huruf saja antara dal dan dzal itu akan berbeda makna. A'udu saya kembali, a'udu saya berlindung. Ya. Ana a'udu saya kembali. Ana a'udu ilal baiti fi sa'ati rabi'ah. Saya kembali ke rumah pada jam 4. Ya. Kemudian ana as'alu. Dan pengucapan ini adalah tidak perlu harus menampakkan domirnya ana, tapi cukup askunu fi Mojoroto. Itu sudah menunjukkan bahwa saya tinggal di Mojoroto. Ya, perhatikan untuk ana perubahannya ada di hamzah di awal kata. Askunu, adhabu, a'udu, as'alu. Anta, sekarang anta. Perhatikan di awal kata ada ta. Anta taskunu. Anta tadhabu. Anta ta'udu. Anta tas'alu. Ya. Cara mudahnya adalah jika ana adalah diawali dengan hamzah a, anta ta, ya. Kemudian anti ta, tetapi ditambahi ya dan nun. Perhatikan kolom yang terakhir. Anti taskunina. Ya Fatimah. Anti taskunina fi Kediri. Ya Fatimah, anti tadhabina ila Surabaya. Ya Aisyah, anti taudina ila Surabaya. Ya Fatimah, anti tas'alina su'alan. Wahai Fatimah, kamu menanyakan sebuah pertanyaan. Ya. Di sini ada ciri masing-masing domir, perhatikan pada fi'lul mudhari'. Kita masih menggunakan fi'lul mudhari', di mana huwa dengan tanda ya di awal kata, kemudian ana dengan hamzah di awal kata yang berharokat fathah, anta dengan ta berharokat fathah pada awal kata, anti berharokat fathah huruf ta di awal kata dengan ditambahi ya nun di akhir kata. Dan ini berlaku untuk semua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik, teman sekalian, semoga bisa dipahami. Kemudian ini adalah kosakata baru yang akan kita hafalkan pada percakapan kali ini. Baik, perhatikan. Al-faslu. Mana al-faslu? Al-faslu kelas, ya. Al-mufradat al-ula miknasatun. Ya, perhatikan. Miknasatun. Mana miknasatun? Ya.
Kita lihat sambil gambarnya, bisa antum pahami insyaallah. Kemudian haqibatun. 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 Ya, kurrasatun. Mana kurrasa? Notebook, ya. Kurrasatun. Ikutin setelah saya, bisa diikutin secara tidak langsung boleh. Kurrasatun. Kitabun. Kitabun. Sabburatun. Sabburatun. Ya. Kursiyun. Kursiyun. Maktabun. Maktabun. Ingat, maktabun di sini adalah sigotnya isim makan, isim yang menunjukkan tempat dari kata kataba, menulis. Tempat untuk menulis atau meja tulis, ya. Mimsahatun. Nah, perhatikan miknasatun beda dengan mimsahatun. Mimsahatun alat mengepel, ya. Mimsahatun. Fu atau futotun. Futotun. Ya. Jadi panjang pendek harus diperhatikan untuk menunjukkan arti yang sesuai diharapkan. Kemudian mazbalatun. Ikutin setelah saya. Mazbalatun. Mazbalatun. Sa'atun. Sa'atun. Misqaratun. Ya, mana misqarah? Ruler. Ya, ruler. Qalamun. Qalamun. Mimhatun. Mimhatun. Mana mimhatun? Eraser. Ya. Mimhatun. Qalamur rasasi. Pencil. Qalamur rasasi. Ya, qalamur rasasi. Kemarin kita sudah belajar mudhaf dan mudhaf ilaih. Qalamur rasas ini juga susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Qalamun sendiri, ar-rasas sendiri. Qalamur rasasi. Ya. Silakan ini dihafalkan al-faslu ikhwas sekalian. Berikutnya adalah kashful khuduri. Nah, kashful khudur absensi. Kashful khuduri. Kashful khuduri. Kashful khuduri. Ya, qalamul hibri. Qalamul hibri. Mana al-qalamul hibri? Nah, ini adalah spidol atau pena tinta. Qalamul hibri. Ya. Kemudian maktabatun. Maktabatun. Ya. Kalau maktabun tempat tulis, maktabatun adalah library. Maktabatun. Ya. Faslun. Nah, faslun. Nahnu fil fasli. Kita di dalam kelas. Faslun. Faslun. Baik, was sekalian. Dari bab 2 ini, saya merangkum kata kerja yang saya rangkum dalam slide ini. Pertama adalah syaraha yashrahu. Ya. Ketika pada setiap kata kerja dalam bahasa Arab harus digandengkan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' karena untuk menentukan di bab golongan mana kata tersebut, ya. Syaraha yashrahu. Ya. Ya. Syara'a yashra'u. Ya. Syara'a yashra'u. Ya. Artinya bisa dilihat di sebelah kiri saya ini. Syara'a yashra'u. Fahima yafhamu. Tadi fahal fahimtum? Naam, fahimna. Itu adalah, maka itu fi'il madhi. Ya. Jika fi'il mudhari' yafhamu, fahima yafhamu. Nah, kemudian karrara yukarriru. Nah, ini ada di bab wazan fa'ala yufa'ilu. Karrara yukarriru takriron, takriratan, tikraron, mukarraran, fahuwa mukarrirun, wadaka mukarrarun, karrir, la tukarrir. Nah, di percakapan karrir, karrir marrotan tsaniyah, fi'il amr. Mohon ulangi sekali lagi. Nah, seperti itu. Kemudian dakhala yadkhulu. Ini bab yang pertama, wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian ta'akhkhara yata'akhkharu. Ta'akhkhara, taknya di sini adalah tak wazan, bukan anta ta'akhkhara, tapi anta tata'akhkhar, ya, baru ada tak yata'akhkhar. Ta'akhkhara yata'akhkharu ta'akhuran. Wa muta'akhkharan fa huwa muta'akhirun wa dzaka muta'akhkharun. Ya. Ta'akhkhar la tata'akhkhar, ya. Muta'akhkharun muta'akhkharun.
bisa dilihat artinya di sebelah kanan al-makna. Kemudian selanjutnya ista'dana yasta'dinu. Ya, ista'dana meminta izin. Ya. Alif, sin, dan ta di awal itu asal kata adalah adana, idnun, minta izin. Izin. Tapi ketika ditambahi alif, sin, dan ta itu menunjukkan memohon atau meminta izin. Sama seperti halnya istaghfara, yastaghfiru, memohon ampun atau meminta ampunan. Ya. Itu dalam bab shorof itu masuk sudasi yang memiliki 6 huruf. Alif, sin, ta, hamzah, dal, nun. Kemudian aroda yuridu. Aroda yuridu. Ya. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Darosaya da'rusu. Darosaya da'rusu. Ada ya'udu. Sa'ala yas'alu. Roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Baik, ini adalah kata kerja yang kita temukan dalam pelajaran yang kedua. Bisa dihafalkan, silakan. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Caranya adalah cukup dibaca berulang-ulang, secara otomatis akan tertanam dalam benak pikiran kita bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya. Kalau kita bicara syaraha, pasti yashrahu, bukan yashrahu, yashrahu. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini perubahannya. Kita perhatikan ikhwan sekalian. Tadi kita sudah belajar ana, ya, ini perubahan pada fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Kita sekarang masih belajar pada fi'il mudhari'. Tadi kita sudah belajar bahwa ana perubahannya ada di hamzah di awal kalimat. Ashrahu. Saya menjelaskan, saya sedang menjelaskan. Ana ashrahu. Kalau huwa yashrahu. Ingat, huwa ada huruf ya di awal kata, perubahannya semua kata yang bentuk fi'il mudhari' dengan dhamir huwa itu ada ya di awal kata. Kemudian anta tashrahu, kamu menjelaskan. Ya. Anti tashrahina, ingat, anta dengan ta di awal kata, anti dengan ta ditambahi ya dan nun di akhir kata. Tashrahina. Nah, saya tambahi dengan nahnu. Nahnu ini juga hampir sama dengan ana, cuman tidak berupa hamzah tapi berupa nun. Nahnu nashrahu. Kami akan menjelaskan. Nahnu nashrahu. Ya. Coba lihat di kolam yang ketiga. Ana afhamu. Saya faham. Huwa Muhammad yafhamu. Wa anta tafhamu. Ya. Anti tafhamina. Nahnu nafhamu. Ya, ini ingat perubahan ini masih pada fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Ya. Kemudian dakhala yadkhulu, ya. Dakhala yadkhulu. Huwa yadkhulu, ana adkhulu, anta tadkhulu, anti tadkhulina. Nah, saya terlambat, ana ata'akharu. Huwa Muhammad yata'akharu. Anta tata'akharu. Anti tata'akharina. Nahnu nata'akharu. Ana, saya meminta izin. Saya asta'dinu. Ana asta'dinu. Aliyun yasta'dinu. Anta tasta'dinu. Anti tasta'dinina. Nahnu nasta'dinu. Sakana yaskunu. Ana askunu. Saya tinggal. Huwa yaskunu. Anta taskunu. Anti taskunina. Nahnu naskunu. Ana uridu. Saya ingin. Ana uridu. Ya. Ana uridu su'alan. Huwa Muhammad yuridu su'alan. Anta turidu. Anti turidina. Nahnu nuridu. Ya. Coba terakhir as'alu. Ana as'alu, saya bertanya. Ana as'alu su'alan. Muhammadun yas'alu su'alan. Muhammad sedang bertanya sebuah pertanyaan. Anta tas'alu su'alan. Anti tas'alina su'alan. Nah, anti sedang bertanya sebuah pertanyaan. Nah, yasrahu. Nahnu nas'alu. Maaf, ya-nya ini perlu dirubah menjadi nun. Nahnu nas'alu, kami bertanya.
Baik Mas sekalian, ini ada bentuk uslub atau idiom dalam bahasa Arab, uridu an. Kita perhatikan ada an di sini. An di sini adalah bisa dibilang kalau dalam bahasa kita penghubung untuk menggabungkan dua kata kerja. Uridu, saya ingin. Adhaba itu adalah kata kerja juga, ingin pergi. Mungkin kalau bahasa Inggris dengan to, I want to go. I want to go. Ya. Ana uridu an adhaba. Ya. Uridu adalah saya, adhabu asalnya itu adalah saya domirnya. Tetapi karena kemasukan an ini adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' berharokat fathah, maka uridu an adhaba wajib hukumnya berharokat fathah. Tidak bisa uridu an adhabu karena ini kedudukannya nasab, ada huruf an, ya. Maka fungsi an di sini adalah untuk menghubungkan dua kata kerja. Ana uridu an adhaba, saya ingin pergi. Ya. Perhatikan contoh yang kedua. Ana uridu an aqra'al Qur'ana, saya ingin membaca Al-Qur'an. Ya. Ingin adalah kata kerja, membaca adalah kata kerja, dihubungkan dengan an. Ya. Ana uridu an aqra'a. Ya. Tetapi bentuk fi'il mudhari yang dipakai tetap menggunakan domir ana. Ana aqra'u menjadi an aqra'a. Kemudian kalau anta turidu antas ala, kamu ingin bertanya, anta turidu, tadi sudah ada taknya, anta turidu, cirinya fi'il mudhari untuk domir anta, ada taknya di awal kata, turidu antas ala. Awalnya kan tas alu, anta turidu tas alu. Nah, masukkan an. Awalnya anta turidu tas alu, kamu ingin bertanya. Anta turidu antas ala. Karena kemasukan huruf an. Huwa yuridu ayyajlisa. Nah, karena huwa maka yuridu yajlisa, mengikuti domirnya. Dua kata kerja ini harus mengikuti selalu domirnya masing-masing. Ya, itu adalah bentuk uslub dalam bahasa Arab kali ini yang kita pelajari. Kemudian la nafi plus fi'il mudhari. Ana la adhabu ilal madrasati. Ya. Jadi di sini saya akan mengajari bagaimana penggunaan la yang masuk kepada fi'il mudhari menjadi berarti tidak. Ya, ana la adhabu ilal madrasati. Nah, adhabu ayu fi'lin, fi'il apa? Fi'il mudhari. Ana la adhabu, saya tidak pergi ke sekolah. Bagaimana jika fi'il madhi? Nah, yang di bawah, maka harus menggunakan ma. Ana ma dhahabtu ilal madrasati. Nah, saya tidak pergi ke sekolah. Bedanya apa? Otomatis fi'il mudhari ketentuan waktunya adalah sekarang atau yang akan datang. Mungkin ketika ditanya, hal anta tadhabu ilal madrasah? Apakah kamu pergi ke sekolah? La, ana la adhabu ilal madrasah. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini, al-yaum. Nah, bagaimana jika pertanyaan itu, hal dhahabta ilal madrasah bil amsi? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? La, ana ma dhahabtu. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, perbedaannya adalah di fungsi fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Jika masuk kepada fi'il madhi menggunakan ma, ana ma dhahabtu ilal madrasah. Tapi jika fi'il mudhari' sedang berlangsung atau yang akan datang, ana la adhabu ilal madrasah. Begitu juga contoh yang kedua, anta la tadkhulu ilal baiti. Jika masuk pada fi'il madhi yang mengatakan dengan arti yang sama tidak, menggunakan anta ma dakhalta ilal madrasah. Huwa la yas'alu su'alan. Tapi jika fi'il madhi, huwa ma sa'ala su'alan. Nah, seperti itu. Ini adalah cara membentuk uslub dalam bahasa Arab menggunakan la untuk fi'il mudhari', ma untuk masuk kepada fi'il madhi. An-nafyu artinya peniadaan, artinya menolak, ya, peniadaan. Baik. Selanjutnya ini mufradat dan uslub bahasa Arab yang kita temukan dalam pelajaran kita. Hadits tsani, al-itaru mafqubun. Ya. Ad-darrajatu mu'attalatun.
Al-ashghalu katsiratun. Nah, kemarin kita sudah belajar li'anna. Li'anna itu karena. Li'annal itara mafqubun. Li'anna darajata mu'attalatun. Li'annal ashghal katsirah. Li'anna tariq mustahimun. Ya, data yaumin. Al-mataru ghazirun. Nasyitun. Al-jami'ah. Hal yujadul ustad, apakah ada ustad hari ini? Hal yujadul ustadu fi hadzal yaum atau hal yujadul ustad al yaum? Ya, seperti itu. Hal yujad ini juga idiom ya. Wajibun manziliyun as-sakanu bihamasatin. Ya. Bihamasah. Sa'bun. Lawannya adalah sahlun. Tafaddal. Asta'dinuka. Tadi sudah kita pelajari asta'dinuka. Jika kamu mohon izin, tasta'dinu, uridu an adhaba, uridu su'alan. Indi ini juga sebuah uslub, maka jika saya mengatakan indi qalamun, saya punya pena. Indaka baitun, kamu mempunyai rumah. Indaka baitun. Indi qalamun, saya punya pena. Indi qalamun. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya alhamdulillah wa sekalian, kita sudah mempelajari pada hari ini bab ad-dars asani. Kami berharap ikhwan sekalian terus belajar bahasa Arab untuk bisa mempraktekannya dalam percakapan sehari-hari. Tugasnya adalah, kewajiban kita di bab kedua ini adalah menghafal kata kerja. Ya. Kata kerja bentuk fi'il maudhi maupun bentuk fi'il mudhari'. Dibaca berulang-ulang, insya Allah akan paham. Kemudian penggunaan domir. Domir yang sederhana yang sering kita ucapkan adalah domir ana, saya, huwa, dia, anta, kamu, anti. Ya. Kemudian nahnu. Saya tinggal, ana askunu, huwa yaskunu, anta taskunu, anti taskunina, nahnu naskunu. Ya, baik sekalian. Jadi wajib hukumnya menghafalkan kosakata kata kerja maupun kosakata yang baru seperti hamasah, ya, al-itaru mafqubun dan yang sebagainya. Baik, kita cukupkan sekalian. Untuk sampai di sini tambahan materi pendalaman materi hiwar kedua dari Al-Mumtaz. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa memberikan manfaat, dan terus ikhwan sekalian tetap semangat mencari ilmu, menuntut ilmu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan serta doa Allahumma subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.